Hai guys, welcome back to the Bocils Glider channel kesayangan kita semua yang membahas lengkap seputar sugar glider. Nah, di kesempatan kali ini aku mau bahas tentang apa yang namanya sudden death alias kematian mendadak pada sugar glider. Jadi kali ini aku akan lagi-lagi cerita sedih tentang kematian sugar glider. Sebentar, si kecil bangun. Oke, jadi 3 ekor ini mau ikut syuting rupanya. Sebentar. Balik. Oke, sorry ada iklan. Jadi beberapa waktu yang lalu, salah satu sugar glider aku itu tiba-tiba mati mendadak. Seperti yang mungkin teman-teman udah ketahui, kalau sugar glider itu pinter banget nyembunyiin rasa sakit di badannya mereka. Tapi nih menurut aku yang namanya kematian pasti ada sesuatu yang mendasari. Apalagi ini pada hewan peliharaannya kita. Nah begitu pula dengan sugar gliderku yang lalu. Dia namanya Silvers the Bocils. Dia itu sugar glider platinum jantan. Waktu dari aku beli, dia itu sehat-sehat aja kayak gitu. Terus kemudian dia ikut aku dari umur 10 bulan. Sampai akhirnya ada sesuatu yang terjadi di badannya dia. Dan sampai akhirnya dia ngalami yang namanya kematian. Di video kali ini, aku mau cerita, mau sharing. Sebenarnya tujuannya adalah untuk supaya teman-teman para pecinta sugar glider jangan sampai mengalami hal yang sama seperti yang aku alami beberapa waktu yang lalu. Jadi awalnya aku beli si Silvers itu sekitar bulan Oktober tahun 2021. Aku beli dari seorang breeder dan dia kondisinya baik-baik. Cuman si breeder ini dia bilang anak ini nggak mau kawin, cuman gitu aja ya udah. Terus aku bawa pulang, aku gabungin sama leukistik betina aku. Nah dia ikut aku, everything is okay, everything goes well. Dia juga udah sempat kawin dan punya 1 ekor joy. Jadi ketakutan si breeder tadi itu tuh nggak terbukti kalau si Silvers ini mandul. Sampai akhirnya aku itu merasa something yang berbeda, something yang aneh ada di Silvers itu dari nafsu makannya. Dia biasanya tuh kalau kita kasih makan, dia turun dari pouch, terus kemudian dia akan endus-endus makanannya itu, tapi dia nggak mau makan. Habis itu dia langsung balik ke pouchnya, dia nggak mau makan intinya. Dari situ aku merasa kok ada yang aneh. Sampai akhirnya itu satu orang temen aku yaitu Ko Hans yang pernah collab sama aku dulu, Coco Nocturnal Project Glider, dia bilang kayaknya sugar glider kamu itu ada karang giginya deh, coba dicek. Nah dari situ akhirnya aku coba aku cek. Terus aku lihat si Silvers ini dan ternyata beneran guys, karang giginya itu banyak. Cuman sayang aku nggak punya foto giginya Silvers yang ada karang giginya. Dari sana akhirnya aku merasa terganggu kan, aku merasa kok kasihan si anak ini, dia kok makan nggak nikmat, makan nggak nafsu, terus badannya juga lama-lama semakin kurus. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk bawa dia itu ke vet. Dari vet bilang supaya dia di scaling. Jadi karena karang giginya sudah banyak banget dan sampai akhirnya dengan berat hati aku mengambil keputusan untuk okelah Silvers di scaling dan hari itu dia harus dibius. Aku benar-benar gambling sih karena banyak orang bilang kalau habis dibius itu bisa berakibat kematian. Bukannya sembuh malah mati biasanya kayak gitu. Dan tapi karena aku merasa udahlah, aku coba aja lah. Aku benar-benar berharap si Silvers bisa sehat lagi dan bisa makan dengan enak lagi kayak gitu. Akhirnya setelah tanda tangan surat pernyataan kalau sampai terjadi apa-apa pihak vet nggak mau nanggung kayak gitu. Proses bius kemudian di scaling dan diketemukan bahwa di dalam giginya Silvers itu ada radang. Jadi di gusinya dia itu ada radang
terus gigi bawahnya itu sudah agak goyang ternyata. Nah, dari sini aku juga pengen ngomong ke teman-teman pecinta sugar glider, benar-benar hati-hati dalam membeli sugar glider. Cek benar-benar breedernya, gimana dia memperlakukan si sugar glider itu. Karena dalam kasus ini aku benar-benar kelolosan. Nah, setelah selesai bius, selesai scaling, Silvers mulai sadar. Akhirnya, singkat cerita nafsu makannya membaik. Dari vet juga udah kasih kayak obat semprotan supaya mengurangi plak di dalam giginya si Silvers. Itu juga udah aku rutin pakein ke si Silvers. Cuman tiba-tiba pada akhirnya tuh lama-lama terjadi lagi sesuatu di badannya Silvers, yaitu over grooming. Teman-teman kalau nggak tahu apa yang namanya over grooming itu si sugar glider berlebihan dalam menjilati bulu badannya. Ada yang bilang over groom itu karena kepanasan. Ada yang bilang karena pengen kawin. Ada yang bilang karena kandangnya kotor. Dan salah satu penyebab dari overgroom ternyata adalah karena adanya karang gigi di giginya si sugar glider. Jadi di area daerah sini-sininya itu, pokoknya bagian bawah badannya itu, ada bekas jilatan yang parah. Bekas jilatannya itu bukan karena dia lagi asik grooming, tapi dia benar-benar over. Groomingnya tuh over. Sampai agak lengket-lengket kayak gitu. Dimandiin pun kembali lagi. Waktu itu aku udah sempat mandiin si Silvers, tapi over groom lagi. Nah, dari situ pada akhirnya si Silvers ini semakin kurus. Dia lama-lama kurus. Waktu itu yang aku lakuin cuman ya rajin untuk semprotin obat yang dari dokter tadi itu. Nah, sampai di suatu waktu, tiba-tiba dia, mungkin itu berapa bulan ya, April, waktu aku ke vet itu bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi Silvers itu meninggalkan dunia, mati, itu bulan September 2022, benar-benar tiba-tiba. Pagi hari, dia mau makan. Siang tidur, terus sore makan, malam juga masih makan. Nah, tiba-tiba waktu malam mungkin sekitar jam 10, jam 11 kayak gitu, aku ngecek kandang, dia udah nggak ada. Dari kejadian ini sih, aku cuma pengen sharing betapa pentingnya untuk menjaga supaya sugar glider kita nggak ada karang giginya. Gimana caranya? Yaitu kalau dari aku pribadi, itu dengan tidak kasih makanan yang terlalu kental. Jadi misal kayak bubur yang terlalu kental, atau pemberian biskuit yang terlalu sering. Jadi teman-teman bisa kasih sugar glider kalian itu makanan yang teksturnya keras, misal seperti apel, bengkoang, pir, misal seperti itu, atau tekstur yang lembut seperti misal jus buah atau semangka. Jangan cuma dikasih bubur, apalagi buburnya itu kental. Itu bisa memicu karang gigi pada sugar glider teman-teman semua. Nah, kalau sudah karang gigi, sebenarnya itu akan memicu banyak penyakit yang lain, yaitu salah satunya selain overgroom tadi itu juga adanya abses atau nanah di bagian rahang, bagian entah rahang atau pipi, pokoknya daerah sininya sugar glider kayak gitu. Sebentar, sini, mana lagi satu? Oh, ini dia. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku pengen sharing, pengen kasih tahu teman-teman, ayo kita jaga baik-baik sugar glidernya kita, jangan sampai ngalami seperti yang Silvers alami. Kalau ada karang gigi, pasti akan berujung ke penyakit-penyakit yang lain. Dan kalau sudah ngalami penyakit-penyakit yang lain tadi itu, kalau kita orang awam mungkin nggak tahu, apalagi sugar glider juga mereka aktif, mereka nggak bisa kasih tahu kalau mereka lagi lemes, sakit atau apa, tiba-tiba kematian mendadak terjadi. Padahal seharusnya itu bisa kita atasi, bisa kita jaga dari awal kita pelihara sugar glider. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Harapan aku kita semua sebagai owner sugar glider, sebagai orang yang mengaku pecinta sugar glider, benar-benar memperhatikan dengan baik
apa yang sugar glider kita makan, apa yang sugar glider kita lakukan. Karena berapa lama umur sugar glider, berapa lama mereka hidup, juga tergantung dari kita sebagai ownernya mereka. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu di video The Poach's Glider yang selanjutnya. See you and bye-bye.